jiwaku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Tuhan kita yang selalu melindungi dan menjaga kita. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kasih dan perlindungan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau menikmati firman-Mu. Tuhan pimpin dan urapi kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menikmati berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, tema hari ini saya berikan tentang sukacita, sabar, dan tekun. Kita akan ambil dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Setiap kita pasti mempunyai kerinduan, baik kerinduan untuk pribadi kita, kerinduan untuk keluarga, atau kerinduan untuk pekerjaan kita. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, ada banyak proses yang harus dilewati untuk mewujudkan kerinduan itu. Tantangan bisa dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bisa juga datang dari diri kita sendiri. Tantangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita adalah ketika mereka tidak mau mendukung kerinduan kita, atau mungkin bahkan mereka dengan sengaja menghalangi terwujudnya kerinduan itu, dengan berbagai macam alasan yang mereka buat. Tantangan dari dalam diri kita sendiri adalah kemampuan dan materi yang terbatas. Tantangan-tantangan yang menghadang langkah kita itu terkadang membuat kita menjadi kecil hati atau pesimis. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya adalah orang-orang yang masih memiliki harapan, dia akan bersukacita. Semakin besar harapannya, maka semakin besar pula sukacitanya. Sebaliknya, jika sudah tidak memiliki harapan, maka bagaimana bisa bersukacita? Adanya hanya kesedihan dan duka cita, karena sudah tidak memiliki harapan lagi. Maka bersukacitalah karena kita masih punya harapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Kesabaran adalah salah satu bentuk dari kemampuan diri dalam menerima dan menghadapi kesesakan atau permasalahan. Baik kesesakan akibat permasalahan yang dihadapi maupun akibat dari penderitaan yang dialami. Permasalahan dan penderitaan akan dialami oleh orang-orang yang memiliki kerinduan-kerinduan yang baik dalam kehidupannya. Itu adalah proses dalam mewujudkan kerinduan-kerinduan itu. Tetap semangat dan sukacita, karena pengharapan yang kita miliki akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kesesakan yang dialami. Dan yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Tetap berdoa, dan berdoa dengan tekun. Mohon bimbingan dan penyertaan dari Tuhan supaya kita tidak salah dalam melangkah. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan kerinduan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Menyerahkan seluruh tantangan yang kita hadapi kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu turut serta dalam setiap proses yang kita jalani untuk menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Sebagai contoh, kita baca dalam Ulangan 3 ayat 28, salah satu kisah tentang Yosua. Ulangan 3 ayat 28, dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Yosua mendapat perintah yang sangat berat, yaitu menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Yosua tahu persis seperti apakah bangsa Israel itu. Sejak berada di Mesir sampai mau memasuki tanah perjanjian itu, Yosua selalu bersama mereka. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, lebih banyak mengeluh dan protes daripada mengucap syukur. Tapi seberat apapun,
Yosua harus melaksanakan perintah itu. Saudaraku, saat ini mungkin kita juga sedang diperhadapkan pada tugas yang berat, sesuatu yang sepertinya mustahil untuk dapat dikerjakan. Kemampuan yang terbatas, situasi dan kondisi yang tidak mendukung, orang-orang yang sulit untuk diajak berkomunikasi, dan banyak hal yang membuat sepertinya ini memang tugas yang tidak akan bisa dikerjakan. Tapi kita tidak bisa mengelak karena itu adalah tanggung jawab kita. Yang mau, tidak mau harus dikerjakan. Beban berat mulai terasa dan kekuatan pun mulai melemah sehingga kita menjadi tawar hati. Dalam Yosua 1 ayat 9 dituliskan di sana, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Kita akan menjadi tawar hati dan akan merasa kecil jika kita melihat betapa besar dan beratnya tugas dan tanggung jawab itu. Atau jika kita hanya fokus pada permasalahannya saja. Tetapi jika kita mau memandang juga betapa besarnya kekuatan yang ada dalam diri kita, maka kita tidak akan menjadi tawar hati. Firman Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi." Itulah kekuatan yang ada dalam diri kita. Kekuatan Tuhan yang maha dahsyat itulah yang memampukan kita menanggung beban tanggung jawab dan menyelesaikan tugas itu. Ketika Yosua mengingat betapa hebatnya Tuhan sewaktu di Mesir dan sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian, maka Yosua menjadi semakin percaya begitu dahsyatnya kekuatan dan kebesaran Tuhan. Dan Yosua pun akhirnya berhasil membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Sukacita, sabar, dan tekun, itulah yang dilakukan. Sehingga itu memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan kekuatan sehingga kita mampu menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita sudah melihat betapa hebatnya dan setianya Tuhan dalam menjaga dan menyertai kita sepanjang hidup yang sudah kita lalui. Dan sekarang pun Tuhan juga akan tetap bersama kita dalam kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan dan kerinduan-kerinduan di dalam kehidupan kita. Kekuatannya tidak akan pernah berkurang. Dia akan menyertai, menjaga, dan melindungi kita setiap saat dan setiap waktu. Nah, saudaraku, apapun yang kita hadapi saat ini, rencana kita, kerinduan kita, tantangan yang ada di depan kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang bisa saya bagikan, dan mari kita akan akhiri dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan iman kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Ada banyak tantangan yang besar, tapi kami percaya Engkau lebih besar dari semua. Kami percaya Engkau akan tetap bersama kami untuk menjaga dan melindungi kami semua, menggenapi setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang melimpah. Tuhan memulihkan kondisi kesehatan Bapak Ibu Gembala kami, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan yang sehat, yang baik, yang kuat, tidak kurang satu apapun. Anak-anak, menantu, dan cucu juga kiranya Tuhan menjaga dan melindungi serta memberkati mereka semua dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan jagai dan lindungi dimanapun mereka. Aktivitas apapun yang mereka kerjakan, Tuhan senantiasa menyertai, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka selalu terlindungi oleh Engkau. Juga berkati usaha pekerjaan mereka, kesehatan juga Engkau limpahkan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, mengucap syukur atas hari yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Dan kami akhiri pemberitaan firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya.
Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.